Jam berapa ini? Lintang menggeliat dari balik selimut yang menutupi tubuh polosnya. Tangan Jordi melingkar di pinggangnya. Lelaki itu hanya bergumam tanpa membuka matanya. Aku belum mandi ini. Lintang menoleh ke belakang dan bisa merasakan embusan napas lelaki yang baru sah menjadi suaminya. Udah malam, sayang. Besok aja, sahut Jordi dengan mata terpejam. Kamu, sih. Aku, kan, tadi mau mandi dulu. Malah apa? Malah bikin kamu melayang. Potong Jordi diselingi tawa kecil. Dia kembali memainkan jari-jari nakalnya. Jor, geli. Lintang menggelinjang dan berusaha melepaskan diri. Namun, lelaki itu sama sekali tak mau melepaskan. Dia semakin mengeratkan pelukan dan sebelah tangan yang lain menjelajah nakal. Jar, Jor, Jar, Jor. Masa sama suami masih panggil nama? Kualan entar, ujar Jordi semakin mengungkung istrinya. Iya, tapi ini lepasin dulu. Aku beneran geli ini, Jor. Lintang meronta kegelian. Masih manggil Jor, Jor, nggak akan aku lepasin, ancam Jordi. Iya, sayang. Aku nggak akan lagi-lagi manggil, Jor. Sumpah. Ucap Lintang menahan geli. Mendengar itu Jordi agak mengendurkan tangan kanannya yang menahan tubuh Lintang. Wanita itu geges ingin turun dari kasur. Namun, Jordi yang jahil kembali menarik tubuh polos itu hingga jatuh ke atas tubuhnya yang hanya memakai celana pendek. Keduanya terpaku seketika. Baik Jordi maupun Lintang hanya bisa saling menatap manik indah di depannya. Lintang merasakan sesuatu yang kembali bangkit di sana. Jor, aku mau mandi dulu, ucapnya parau. Lintang takut jika sang suami malah minta mengulangi peristiwa tadi. Jor, ucap Jordi menaikkan sebelah alisnya. Iya, sayang. Maaf. Aku keceplosan, ucapnya seraya menutup mulut dengan jarinya. Tidak ada kata keceplosan. Kamu sudah salah dan harus mendapat hukuman. Hanya dengan satu gerakan Jordi menggulingkan Lintang hingga kini posisi mereka berbalik, Jordi yang berada di atas. Kamu berat sekali. Napas Lintang terengah. Itu hukumannya karena masih berlaku tidak sopan pada suami, sahut Jordi dengan berpura-pura serius padahal hatinya tak kuat menahan tawa. Maaf. Lintang memelas. Tidak bisa hanya dengan kata maaf. Kamu harus menebusnya dengan sesuatu, bisiknya dan semakin mendekatkan wajahnya hingga mereka hampir tak berjarak. Namun, Lintang geges menghalangi bibirnya dengan telapak tangan. Bukannya tadi udah? Ucapnya dengan mata melebar. Jordi yang merasa terhalangi langsung menarik tangan sang istri. Itu beda. Yang tadi itu malam pertama kita sebagai suami istri. Kalau yang sekarang, ini adalah sebuah hukuman buat istri yang udah nggak sopan sama suaminya. Jordi memijit hidung Lintang dengan gemas. Lagi? Tanya Lintang terlihat kaget. Emangnya kenapa? Jordi menaikkan sebelah alisnya. Kamu nggak capek? Lintang mengerutkan dahinya. Jordi menggelengkan kepalanya dengan senyuman menyeringai. Aku sudah mempersiapkan ini sejak awal, sayang. Sudah terlalu lama aku menahan. Jiwaku sudah sangat lapar dan ingin melahapmu sampai habis. Aku juga lapar, Jor. Lupa. Lintang menepuk jidatnya karena sudah memanggil suami hanya dengan nama. Kamu lapar, aku juga lapar. Kita cocok, bisik Jordi meski kata lapar di otak mereka memiliki konteks yang berbeda. Lintang sudah tidak bisa lagi mengelak saat Jordi kembali mendaratkan ciumannya. Dia hanya bisa pasrah dan menikmati setiap adegan yang terulang. Hingga mereka jatuh terkulai setelah mendaki puncak indahnya dunia. Aku benar-benar lapar, suamiku sayang. Kini Lintang mengingat-ingat jangan sampai memanggil suaminya dengan nama. Dia takut terkena hukuman lagi. Aku juga, ucap Jordi lirih. Kamu mau makan apa? Apa saja, yang penting perutku isi. Aku sampai gemeteran begini saking lapar dan tenagaku terkuras habis sama kamu. Lintang mendelik manja. Jordi malah terkekeh.
Mau pesan online apa pesan pelayanan dari hotel? Apa saja, yang penting cepat. Kalau enggak, aku bisa jadi kanibal ini. Lintang mengubah posisinya jadi duduk. Ups, takut sekali. Jordi tertawa dan geges meraih ponselnya. Dia ingat jika di sini tidak tersedia room service 24 jam saat pandemi. Jadi dia memutuskan untuk memesan makanan secara online. Aku mau mandi dulu, ya. Badanku rasanya nggak enak, ucap Lintang dan meraih selimut untuk menutupi tubuhnya. Tadi, jangankan memakai lingerie. Dia bahkan dulu cuti saat masih mengenakan baju pengantin. Iya, nanti aku nyusul, sahut Jordi dan membuat Lintang melotot. Kenapa? Kita, kan sudah sah. Aku juga udah tahu semuanya, ucap Jordi dengan kening berkerut. Aku tidak mau kamu memaksaku mengulang lagi di kamar mandi. Aku sangat lelah, sayang. Lintang berucap dengan tegas lalu beranjak ke kamar mandi diikuti tatapan dan tawa dari mulut Jordi. Namun, meskipun sudah diancam agar jangan ikutan mandi, nyatanya Jordi tetap masuk ke dalam kamar mandi setelah sukses memesan makanan secara online. Lintang memekik kaget saat sebuah tangan ikut menggosok punggungnya. Tadi dia tak mendengar Jordi masuk karena ribut oleh suara gemericik air juga terhalang gorden. Kamu nakal, pekiknya kaget. Biar cepat, sayang. Biar kita bisa makan bareng. Aku juga udah lapar, bisik Jordi dan ikut mengguyur tubuhnya di bawah guyuran air shower. Kamu cantik sekali. Jordi membetulkan anak rambut yang jatuh menghalangi wajah cantik Lintang. Dalam keadaan basah seperti itu memang sangat terlihat seksi. Lintang mengangkat wajahnya dan membalas tatapan sang suami. Aku malu, ucapnya dengan suara pelan dan menyilangkan kedua tangannya di dada. Malu kenapa? Aku bahkan sudah melihat semuanya, ucap Jordi tak kalah pelan. Sini aku gosokin punggung kamu, nanti kamu bantu aku juga, ya. Lelaki itu mengedipkan sebelah matanya. Lintang mengangguk dan memutar badannya agar Jordi bisa menggosok punggungnya. Setelah itu giliran Lintang yang menggosok tubuh Jordi. Lain kali, kita lakukan ini lagi, ucap Jordi dan geges memakai handuk kimono yang tergantung. Dia mendengar suara bel berbunyi, kemungkinan besar itu adalah pesanan makanannya sudah tiba. Dan benar saja, saat membuka pintu seorang pelayan hotel yang mengantarkan itu ke kamarnya. Tadi Jordi memang sudah menitip pesan pada resepsionis. Siapa? Tanya Lintang yang baru keluar dari kamar mandi. Ini. Jordi menunjukkan bungkusan makanan di tangannya. Wangi makanan menguar di ruangan ber-AC itu. Aku hanya pesan nasi goreng. Karena hanya itu yang sekarang masih buka di jam segini, ucapnya sambil membawa makanan itu ke sudut lain yang ada sofa juga meja. Lintang mengikutinya dari belakang tanpa berganti baju dahulu. Perutnya sudah sangat lapar dan tak bisa menunggu lagi. Wangi nasi goreng semakin menguar dan membuat perut yang keroncongan semakin meronta-ronta. Bagaimana tidak, sesampainya di hotel Jordi sama sekali tak memberinya kesempatan untuk mandi dan makan malam. Saat di resepsi, Lintang hanya memakan beberapa camilan. Duduk sini, pinta Jordi. Dia lalu menyendok nasi goreng itu dan mengarahkannya ke mulut Lintang. Wanita itu terharu, ternyata sang suami mau menyuapinya. Aku makan sendiri saja, jadi kamu bisa makan juga. Kamu lapar juga, kan? Usul Lintang. Tentu saja, tapi aku akan tetap nyuapin kamu dan kamu nyuapin aku, ucap Jordi dengan kerlingan nakal. Lintang mengulum senyum. Akan sangat ribet, tetapi mengasyikkan. Dia akhirnya menerima usul Jordi untuk saling menyuapi. Lintang terdiam dan tampak sedang berpikir dan Jordi menangkapnya. Kenapa? Tanyanya. Aku lagi mikirin sebutan apa yang pantas buat kamu. Mas, abang, mister, sayang, Jojo. No Jojo, aku ini bukan anakmu. Cukup orang tuaku yang memanggilku dengan sebutan itu. Jordi mengibaskan tangannya. Terus kamu mau dipanggil apa?
Tanya Lintang memasang wajah bingung. Nih, aku ingin kamu memanggilku dengan Sujin dan aku akan memanggilmu dengan Suma, ucap Jordi. Sujin. Suma. Apa artinya? Tanya Lintang merasa aneh. Sujin itu panggilan sayang untuk seorang suami di Jepang. Dan Suma adalah panggilan sayang untuk istri, sahut Jordi. Kenapa harus begitu? Tanya Lintang lagi. Ayah kandungku memiliki darah Jepang dan aku ingin menghargainya, ucapnya dengan sebuah senyuman. Sinar matahari menelusup di sela gorden. Lintang menggeliat dan merasakan tubuhnya begitu lelah. Dia ingin beranjak ke kamar mandi, namun ditahan oleh sang suami. Nanti dulu, aku masih kangen, bisik Jordi mengeratkan tangannya yang melingkar di pinggang sang istri. Ya ampun, semalam sampai 3 kali, loh. Masa masih kangen? Lintang menoleh ke belakang. Memangnya kenapa dengan 3 kali? 10 kali juga boleh. Jordi mengendus tengkuk sang istri. Jor, aku mau mandi dulu. Lintang menggeliat kegelian, karena embusan napas Jordi menyapu cuping telinganya. Bilang apa? Jordi semakin mengencangkan ikatan tangannya. Mau mandi dulu, jawab Lintang. Bukan itu. Tadi kamu balik lagi manggil aku pakai nama. Lintang baru menyadarinya. Alamat dapat hukuman lagi, pikirnya. Sayang, aku belum terbiasa manggil kamu dengan panggilan Sujin, berasa aneh di telingaku, Lintang beralasan. Berarti kamu nggak sayang sama aku, desis Jordi terdengar kecewa. Bukan begitu, aku berasa aneh aja. Mending panggil abang aja ya. Ujar Lintang mencetuskan ide. Jordi bergumam. Iya, baiklah kalau itu mau kamu. Asal jangan masih manggil aku dengan nama. Rasanya aneh. Baiklah abang sayang, aku mau mandi dulu ya. Abis ini kita jalan-jalan cari jaket dan sepatu boots buat nanti. Punyaku udah pada jelek, kata Lintang berusaha melepaskan diri dari kungkungan sang suami. Boleh, tapi sekali saja sebelum mandi. Lintang memutar bola matanya saat mendengar itu. Kamu benar-benar nggak lelah. Loh, kok, kamu seperti yang kaget. Memangnya si Raffi itu gimana? Tanya Jordi penasaran. Itu rahasia aku. Itu adalah sebuah aib jika diungkapkan. Hanya saja, aku memang tak merasakan sakit berlebih seperti yang diceritakan orang-orang, meski itu yang pertama dan terakhir yang kami lakukan, jawab Lintang. Dia mengingat kembali malam itu. Raffi tidak seperti suaminya sekarang yang bisa berkali-kali. Raffi justru cenderung tergesa-gesa dan tak pernah menanyakan apa yang diinginkan Lintang. Wanita itu juga tidak mengerti apa enaknya melakukan hubungan itu seperti yang orang-orang gembar-gemborkan. Atau mungkin karena mereka hanya sekali berhubungan dan lelaki itu langsung menjatuhkan talaknya. Karena aku sudah mengambilnya duluan. Jika tidak, si keparat itu yang akan melakukannya, desis Jordi. Aku terlambat datang, sampai-sampai kamu pernah dicicipinya. Kalau saja aku pulang lebih awal, aku pasti tidak akan pernah membiarkan kamu menikah dengan orang lain. Lintang menyungging seulas senyum. Entah kenapa dia pun merasakan hal yang sama. Merasa bersyukur dengan kejadian di masa lalu itu. Aku bukan makanan. Pakai acara dicicipi segala, ucapnya ketus. Aku benar-benar tidak rela saat membayangkan keparat itu pernah menikmati tubuhmu, desis Jordi terdengar kesal. Bang, jangan begitu. Bagaimanapun juga saat itu dia adalah suamiku. Kami melakukannya dalam ikatan pernikahan yang sah. Aku tidak menyerahkan diriku demi uang atau apapun itu, sahut Lintang yang juga terdengar kesal. Jordi mengembus napas kasar. Memang benar yang dikatakan istrinya itu, tetapi hati kecilnya masih tidak rela jika mengingat lelaki bajingan itu yang telah melakukannya. Ya, I'm sorry, bisiknya dan mendaratkan ciuman bertubi-tubi di tengkuk sang istri. Bang, geli. Lintang menggeliat. Ini hukuman karena kamu sudah membuat hatiku terbakar cemburu, desahnya dan membuat Lintang mengulangi keindahan semalam meski dalam kelelahan.
Selesai sarapan di hotel, Lintang dan Jordi pergi ke toko perlengkapan musim dingin untuk membeli beberapa barang yang Lintang perlukan. Jaket, boots, dan kupluk rajut. Selesai membayar ke kasir, mereka keluar dari toko itu dan melewati sebuah kafe. Mata Lintang menangkap sosok orang yang rasanya dia kenal. Wanita muda yang sedang duduk di sebuah kafe dengan seorang laki-laki berumur berbadan gempal. Dari setelannya Lintang menilai jika lelaki itu seorang yang berduit. "Aku udah bosan tinggal di kontrakan sepetak, Om. Beliin aku rumah," rengek sang wanita. "Iya, nanti. Kita cari rumah buat kita bertemu. Asal kamu ngertiin maunya Om," jawab si lelaki dengan mata jelalatan. Maniknya menangkap Lintang yang berhenti sebentar. Mata itu berbinar dengan senyuman menjijikan. "Cantik," gumamnya dan membuat teman wanitanya menoleh pada Lintang. "Mbak Lintang," ucapnya seraya bangkit. Lintang hendak pergi. Namun, wanita itu mengejarnya. "Mbak, tunggu," ucapnya dan terus mengejar. Lintang kembali berhenti saat sebuah tangan menahannya. Dia berhenti dan menoleh. "Aku ingin bicara," ucapnya. Lintang mengerutkan dahi. "Mbak Lintang memblokir nomor ponselku ya. Aku mengirim chat, tidak ada satu pun yang sampai," lanjutnya. "Aku sudah tidak mau berhubungan dengan apapun yang berhubungan dengan mantan suamiku. Aku hanya ingin membuka lembaran baru, Nadia," sahut Lintang. "Ini adalah sesuatu yang penting," ucapnya. Lintang kembali mengerutkan keningnya mencari kejujuran di mata wanita yang pernah menjadi simpanan mantan suaminya. Nadia memasang wajah meyakinkan. "Sebentar saja," ucapnya terdengar memelas. Lintang melirik pada Jordi. Lelaki itu memberi isyarat agar Lintang memberi sedikit waktu pada Nadia. Jordi memilih untuk duduk di tempat yang agak jauh dari meja di mana Nadia dan Lintang mengobrol dengan wajah serius. "Mau ngomong apa? Cepatlah, kasihan suamiku menunggu." Lintang memulai obrolan karena Nadia masih tampak bingung untuk memulai. Nadia mengangkat wajahnya. "Oh, Mbak Lintang sudah menikah lagi?" tanyanya dan melirik pada Jordi. Sekilas Nadia menilai jika Jordi jauh lebih keren dari Raffi. "Iya, tapi, bukan itu yang mau kita bahas, bukan?" Suara Lintang terdengar tegas. "Bukan juga untuk membicarakan suamimu, kan? Aku dan Mas Raffi sudah bercerai," sahut Nadia dan membuat Lintang melebarkan matanya. "Bercerai?" Nadia mengangguk. "Mas Raffi tahu tentang perselingkuhanku dan ayahnya." "Ah, tidak. Ayahnya Mas Raffi yang memaksaku menjadi pemuas nafsunya. Aku justru bahagia mereka bisa tahu dan mengakhiri hubungan terkutuk itu," ungkap Nadia. Lintang masih mendengarkan dengan saksama, meskipun dia merasa semua itu bukan urusannya. Dia teringat dengan status mantan ibu mertuanya beberapa bulan yang lalu, yang memergoki dua orang yang tengah berbuat mesum dan menyiksanya. Keluarga itu sangat bobrok. Di luar terlihat terpandang, padahal di dalamnya busuk. Ayahnya sering membuking perempuan di tempat pelacuran. Mas Raffi juga aku pikir tak jauh beda dari ayahnya. Lalu Rani, dia menjadi pacar dari laki-laki beristri sampai hamil. Keluarga yang mengagungkan martabat dan maruah keluarga, tetapi menghancurkannya di belakang yang lain. Mereka menghinaku sebagai pelacur, seolah mereka memiliki hidup yang suci. Nadia tersenyum miris. Mata Lintang terbelalak tak percaya. "Ini tidak lucu, Nadia," sentak Lintang. "Aku tidak sedang bercanda, Mbak. Aku sangat benci dengan keluarga itu," jawabnya. "Maaf, itu bukan urusanku. Mereka bukan siapa-siapaku lagi," sahut Lintang acuh tak acuh dan hendak bangkit meninggalkan wanita itu. "Ini ada hubungannya dengan Mbak Lintang," ucap Nadia menahan. "Sudah kubilang, aku sudah tidak mau mendengar apapun soal mereka, Nat. Lintang tetap akan pergi. Aku menemukan sesuatu yang aneh di kamar Mas Raffi, Mbak. Ada foto Mbak Lintang yang sepertinya diguna-guna sama Mas Raffi," ucapan Nadia bagai petir yang menggelegar.
Lintang menghentikan gerakannya dan berbalik menatap Nadia dengan tatapan tak percaya. Iya, Mbak. Aku menemukan ini. Nadia lalu mengeluarkan sesuatu dari tas selempangnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.